Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua, kepada yang terhormat Pak Ayat selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Yusuf Rizky Maulana dengan NIM 1713422004 dari kelas AK2, Akuntansi Sektor Publik. Pada kali ini akan mempresentasikan analisis Sistem Informasi Manajemen yaitu Promas pada PT Maju Amat Sejahtera. Nah, di sini ada latar belakang. Jadi PT Maju Amat Sejahtera atau Gademas adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pergadaian. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Gademas ini meliputi penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, pelayanan jasa titipan barang berharga berupa emas, dan pelayanan jasa taksiran sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang usaha pergadaian. Perusahaan ini berkomitmen akan terus berkontribusi aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan usaha produktif masyarakat melalui penyediaan produk dan layanan yang inovatif dan didukung sumber daya manusia yang handal guna mewujudkan visi perusahaan menjadi perusahaan gadai swasta terbaik pilihan masyarakat Indonesia. Gadai Mas sendiri memiliki lebih dari 200 unit atau outlet yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan menyediakan berbagai produk layanan untuk masyarakat, antara lain gadai reguler, gadai JF, gadai cicilan, dan gadai syariah. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia bisnis menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, terutama dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengendalian manajemen. Nah, eh, seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan kompleksitas operasional di setiap outlet Gademas, perusahaan ini mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dinamakan Promas atau Program Manajemen Aset dan Sistem. Promas ini dirancang sebagai media utama pencatatan, pemantauan, serta pelaporan seluruh transaksi yang terjadi, termasuk proses gadai, pelunasan, perpanjangan, dan lelang barang jaminan. Sistem ini menjadi bagian penting dari upaya perusahaan dalam memperkuat sistem pengendalian manajemen yang terstruktur dan terukur. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan ini berkaitan langsung dengan apa yang harus dilakukan sistem untuk mendukung proses operasional seperti pencatatan transaksi, perhitungan otomatis, manajemen data nasabah, pemantauan barang jaminan, pembuatan laporan otomatis, dan notifikasi sistem. Kemudian untuk kebutuhan yang kedua itu ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan ini menyangkut karakteristik sistem agar dapat berfungsi secara andal dalam lingkungan kerja, yakni diantaranya seperti keamanan data, ketersediaan tinggi, akses multi-outlet, audit trail, kemudahan pengguna, serta backup dan recovery. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna. Kebutuhan ini berfokus pada harapan dan pengalaman pengguna terhadap sistem Promas. Kebutuhan ini meliputi cepat dan responsif, pelatihan dan dukungan, transparansi dan kontrol, dan mobilitas. Selanjutnya ada rancangan solusi sistem informasi. Yang pertama, arsitektur sistem. Dalam arsitektur sistem ini terdapat menjadi tiga bagian. Yang pertama ada platform berbasis web. Jadi sistem Promas dibangun menggunakan arsitektur web-based client server sehingga dapat diakses dari berbagai outlet melalui jaringan internet atau intranet menggunakan browser standar. Kemudian yang kedua ada server terpusat. Data dari semua outlet tersimpan di server pusat yang dikelola oleh tim IT kantor pusat, memungkinkan integrasi dan konsistensi data. Kemudian yang ketiga ada cloud backup atau redundancy, yaitu sistem mendukung automatic backup harian ke cloud storage
untuk mencegah kehilangan data serta memiliki server cadangan untuk memastikan kelangsungan operasional. Kemudian untuk struktur yang kedua ada struktur modul sistem. Nah, dalam struktur modul sistem ini terbagi menjadi 6 modul. Yang pertama ada modul transaksi gadai, yang dimana dalam modul transaksi gadai ini juga meliputi 3 bagian. Yang pertama ada input data, barang jaminan, taksiran, nilai, dan pencairan dana. Kemudian perhitungan otomatis bunga dan jangka waktu, serta cetak bukti transfer gadai. Kemudian modul pelunasan dan perpanjangan. Dalam modul pelunasan dan perpanjangan ini juga terdapat menjadi 3 bagian, yaitu ada pencatatan pelunasan total atau sebagian, perpanjangan masa gadai dan update biaya tambahan, otomatisasi pembaruan status barang. Kemudian modul yang ketiga adalah modul lelang. Nah, dalam modul lelang juga terdapat 3 hal, yakni yang pertama ada identifikasi barang jatuh tempo eh, yang tidak ditebus, kemudian penjadwalan lelang dan pencatatan hasil penjualan, kemudian distribusi hasil lelang sesuai kebijakan. Kemudian modul yang keempat ada modul manajemen nasabah. Modul manajemen nasabah ini meliputi penyimpanan data pelanggan, kontak, dan riwayat transaksi, serta pemantauan aktivitas nasabah untuk deteksi pola risiko. Kemudian modul yang kelima itu ada modul laporan dan monitoring. Untuk modul laporan monitoring ini berisi laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan untuk outlet dan pusat, kemudian laporan audit transaksi, barang jaminan, dan posisi keuangan, kemudian ada dashboard visual untuk manajer dan auditor. Kemudian modul yang terakhir ada modul pengaturan dan keamanan, terdiri dari manajemen pengguna dan hak akses berbasis uh, rules, kemudian ada sistem log aktivitas penggunaan atau audit trail, kemudian yang terakhir ada fitur reset password, enkripsi data, dan penguncian akun jika ada aktivitas mencurigakan. Nah, kemudian rancangan solusi sistem yang ketiga itu ada integrasi sistem pengendalian manajemen. Nah, solusi ini mendukung pengendalian manajemen secara langsung melalui yang pertama otorisasi berlapis. Nah, otorisasi berlapis ini merupakan transaksi bernilai besar hanya dapat diproses setelah mendapat persetujuan dari manajer. Kemudian ada verifikasi data otomatis. Sistem memverifikasi input penting, misalnya nilai taksiran, NIK nasabah, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ada laporan real time. Manajemen pusat dapat memantau performa outlet secara real time untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan lainnya. Kemudian yang terakhir ada audit internal digital, yakni aktivitas pengguna disimpan dalam log untuk keperluan audit sehingga mudah ditelusuri. Kemudian rancangan solusi sistem yang keempat ada rencana implementasi dan pengembangan berkelanjutan, terdiri dari 4 hal, yakni yang pertama ada pelatihan pegawai. Nah, jadi disediakan pelatihan intensif bagi operator dan kasir agar memahami penggunaan sistem. Kemudian ada help desk dan tim IT support, yang dimana ini juga tersedia bantuan teknis untuk setiap outlet dalam menangani kendala sistem. Kemudian ada evaluasi sistem secara berkala, yakni dilakukan evaluasi performa sistem tiap 6 bulan untuk meningkatkan fitur dan perbaikan bug. Kemudian yang terakhir ada pengembangan lanjutan. Nah, dalam jangka panjang, sistem dapat dikembangkan ke aplikasi mobile untuk manajer dan integrasi dengan sistem keuangan di kantor pusat. Nah, kemudian di sini ada gambar diagram alur atau flowchart dari sistem Proma sendiri. Di sini saya mengambil contoh ada 2 transaksi. Yang pertama ada transaksi flow proses pencairan, yang dimana di sini digambarkan bagaimana proses pencairan itu terjadi di masing-masing outlet yang ada di Gademas. Kemudian selain ada flow proses pencairan, di sini juga saya mencantumkan flow proses pelunasan, yang dimana eh, baik flow proses pencairan maupun flow proses pelunasan itu berawal dari kepala unit dari unitnya masing-masing. Kemudian di sini ada dokumentasi sistem Promas yang digunakan oleh Gademas. Jadi di sebelah kiri sini ini ada tampilan awal website Promas apabila user atau
pengguna ingin masuk ke dalam web Promas itu sendiri. Nah, kemudian ini tampilan berandanya. Di situ ada berbagai macam pilihan yang dimana hal tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Apakah ingin menginput mengenai pelunasan atau mungkin pencairan atau mungkin bisa jadi pembuatan pencatatan eh, gadaian baru oleh nasabah baru. Biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil analisis terhadap sistem informasi Promas yang digunakan Gademas dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berperan signifikan dalam mendukung pengendalian manajemen di lingkungan operasional perusahaan. Sebagai platform berbasis web yang terpusat, Promas mampu mencatat dan memproses seluruh transaksi gadai, pelunasan, perpanjangan, hingga lelang barang dengan sistematis dan real-time. Sistem ini juga menyediakan data yang dibutuhkan untuk pelaporan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem Promas tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi juga menjadi elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di Gadaimas. Nah, agar efektivitas sistem Promas dalam mendukung pengendalian manajemen semakin optimal, maka dapat dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan user interface atau UI dan user experience atau UA. Kemudian ada pengembangan dashboard manajerial, kemudian ada integrasi dengan sistem keuangan pusat, kemudian peningkatan keamanan dan backup. Nah, jadi untuk yang pertama, peningkatan user interface dan user experience. Jadi itu disarankan agar tampilan dan navigasi sistem Promas itu diperbaharui menjadi lebih ramah pengguna, khususnya bagi kasir dan petugas baru di masing-masing outlet dari Gadimas sendiri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk pengembangan dashboard manajerial sendiri, Promas perlu menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI dari masing-masing outlet untuk mendukung pengambilan keputusan strategis secara cepat dan berbasis data. Kemudian integrasi dengan sistem keuangan pusat. Jadi sistem Promas dapat ditingkatkan dengan integrasi ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan kantor pusat agar informasi sistem tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis yang eh, berkembang. Kemudian selanjutnya ada peningkatan keamanan dan backup. Jadi penguatan keamanan dapat melalui enkripsi lanjutan dan sistem backup real time akan mengurangi risiko kehilangan data penting akibat gangguan teknis atau kesalahan dari manusia atau human error. Nah, implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kontrol internal, serta mendukung pertumbuhan dan ekspansi Gadema secara berkelanjutan di masa depan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai sistem informasi manajemen yang ada di PT Maju Amat Sejahtera atau Gademas, yakni menggunakan sistem Promas yang berbasis website. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.